Seorang bocah laki-laki 8 tahun menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya. Sang anak selalu menjadi pelampiasan amarah pelaku jika sedang dalam kondisi mabuk minuman keras. Tahan dengan perilaku kasar suaminya, Heni, ibu rumah tangga ini mendatangi Polresta Depok. Dirinya membawa serta anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun yang dianiaya oleh suaminya. Menurut Heni, anaknya dianiaya saat sedang bermain layangan di lingkungan tempat tinggalnya di kawasan Kampung Baru Tajur Halang. Akibat dianiaya, anaknya menderita luka lebam di wajah dan trauma. Saya juga nggak tahu kejadiannya, kalau anak saya pulang diantarin kayak gini dalam kondisi babak belur seperti ini. Ibu menduga ini dilakukan sama siapa, Bu? Ya sama bapaknya. Oh, bapaknya. Bapak kandung atau tiri, Bu? Kandung. Mabuk kadang. Oh, memang setiap pulang mabuk atau seperti apa, Bu? Tiap hari mabuk. Penganiayaan berulang ini kerap terjadi saat pelaku dalam kondisi mabuk minuman keras. Kasus ini masih dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Depok. Alasan seorang ayah tiri tega menganiaya balita hingga tewas di Sidoarjo, Jawa Timur akhirnya terkuak pemirsa. Pelaku mengaku kesal melihat korban muntah saat disuapi makanan kala ibunya sedang pergi bekerja. Setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan intensif, Diki Setiawan, ayah tiri yang menganiaya balita hingga tewas akhirnya ditetapkan menjadi tersangka oleh Polresta Sidoarjo. Peristiwa keji itu terjadi di rumah tersangka di Desa Sumokali Candi. Ibu korban menitipkan anaknya untuk dijaga oleh tersangka karena hendak pergi bekerja. Saat sedang disuapi, korban memuntahkan makanan hingga membuat tersangka emosi. Korban dianiaya menggunakan tangan kosong hingga meninggal dunia. Ini adalah murni emosi sesaat daripada pelaku karena saat disuapin ini namanya anak kecil. Ini kemudian memuntahkan makanannya, mungkin terlalu kenyang ataupun kondisi apa kita tidak tahu. Dan hasil otopsi ada bagian organ yang kena atau bagaimana, Den? Ya, salah satu hasil otopsi menyampaikan hal tersebut. Mengenai organ apa, Den? Ya, ini karena di ininya anak-anak ya, korbannya jadi kita tidak bisa di bagian tubuhnya ada yang mengenai. Sebelumnya, warga Dusun Kedung Kampil, Desa Kedung Solo, Porong, Sidoarjo tidak mampu menahan emosi hingga berupaya menghakimi Diki Setiawan alias Uun, ayah yang tega membunuh anak tirinya. Diki berdalih jika anak tirinya yang berusia 5 tahun tersebut meninggal dunia karena terjatuh di kamar mandi. Namun keluarga yang curiga menemukan banyak luka lebam di tubuh korban hingga langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Sementara itu pemirsa, kekerasan terhadap anak juga terjadi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang ayah tega menyiram air panas mendidih ke putri kandungnya yang masih berusia 9 tahun. Akibat perbuatan keji pelaku, korban menderita luka melepuh di bagian tubuhnya. Seorang anak perempuan yang tak berdaya usai disiram air panas oleh ayah kandungnya dievakuasi ke rumah sakit. Akibat disiram air panas, anak berusia 9 tahun itu mengalami luka melepuh 45% di punggung hingga paha. Aksi keji HS 40 tahun ayah kandung terhadap putrinya terjadi di rumah di kawasan Sepinggan, Balikpapan. Saat itu HS yang berprofesi sebagai penjaga malam baru pulang kerja sore hari. Setibanya di rumah, HS mendapati anaknya sedang menggoreng roti. Namun tiba-tiba pelaku menyeret korban ke kamar mandi. Pelaku meminta korban jongkok di kamar mandi lalu menyiram air panas yang mendidih ke tubuh putrinya. Korban yang kesakitan sempat berlari keluar rumah, meminta pertolongan warga lantaran tubuhnya melepuh. Oleh warga, korban dibawa ke rumah sakit terdekat. Aparat kepolisian Polresta Balikpapan bergerak cepat mengamankan pelaku usai menerima laporan ibu korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui kerap menyiksa putrinya, namun ibu korban takut melapor aksi keji suaminya. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega menyiram air panas ke tubuh korban.
tindakan pelaku di bawah pengaruh minuman keras atau narkoba. Pelaku sendiri merupakan seorang residivis. Anaknya tiba-tiba disuruh ke kamar mandi dan langsung disiram oleh orang tua ayah korban ini dengan bekas air yang mendidih untuk menggoreng singkong, sehingga korban mengalami luka bakar atau kena air panas di bagian sekitar paha, punggung, sambung sampai. Diduga pelaku juga menyakiti istrinya beberapa hari sebelum penyiraman air panas. Namun sang istri tak berani melapor. Sementara akibat perbuatan pelaku terhadap putrinya, pria ini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hanya karena anaknya menangis saat mengompol, seorang ayah di Padang Panjang, Sumatera Barat tega menganiaya anaknya yang masih berusia 3 tahun. Korban tewas usai dipukul hingga terpental dan terbentur tembok. Seorang ayah bernama Irwan Sugianto, warga Koto Panjang, Kota Padang, Sumatera Barat, tega menganiaya anak bungsunya yang masih berumur 3 tahun hingga tewas hanya karena anaknya buang air kecil di celana. Perbuatan sadis ini berawal saat pelaku tengah tidur siang di rumah kontrakannya. Saat itu korban menangis karena buang air kecil di celana. Tangisan korban membuat pelaku terganggu. Pelaku yang kesal langsung memukul korban dengan tangan kosong berkali-kali hingga korban terpental, membentur tembok dan tak sadarkan diri. Mengetahui korban tak sadarkan diri, pelaku langsung menggendong anaknya dan menyerahkan ke kakak iparnya. Dan pelaku keluar rumah seperti tidak ada kejadian apa-apa. Warga yang mengetahui kondisi bocah semakin parah yang disertai muntah-muntah membawa korban ke rumah sakit untuk menjalani perawatan, namun tidak berlangsung lama korban meninggal dunia. Anak yang mana dipukulin? Itu juga, Pak. Apanya dipukul itu? Pipinya, Pak. Gara-gara apa? Gara-gara berisik, Pak. Berisik? Ya, Pak. Pelaku diamankan polisi setelah mendapat laporan warga karena korban meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan korban ditemukan luka memar pada kedua mata, dagu dan punggung akibat pukulan. Jadi ketika kita menanyakan keterangan tersangka mengemukakan bahwa karena pipis dalam celana. Apa yang dilakukan terhadap korban waktu itu, Bang? Jadi dapat saya jelaskan menurut keterangan tersangka memukul punggung sebanyak 3 kali terhadap korban, kemudian korban terpental dan kepalanya terbentur ke tembok. Pelaku yang juga residivis kasus pencurian ini masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada April lalu, pemirsa, menasihati ayahnya yang kasar dan pemarah, seorang anak di Medan, Sumatera Utara, justru dianiaya dan diancam dengan senjata tajam. Pelaku marah saat menanyakan keberadaan istrinya yang meninggalkan rumah usai terlibat cekcok rumah tangga. Inilah rekaman video yang viral di media sosial saat seorang pria 48 tahun menganiaya anaknya sendiri. Sang anak tidak melawan dan terus berusaha mengingatkan ayahnya untuk tidak kasar dan marah. Namun hal ini justru membuat pelaku kalap dan mengancam menggunakan senjata tajam. Setelah video ini tersebar di media sosial, aparat Polrestabes Medan langsung menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah rekannya. Polisi juga menyita 1 senjata tajam yang digunakan pelaku saat mengancam anaknya. Pelaku mengaku kesal karena dinasihati anaknya agar tidak kasar dan memarahi ibunya. Sebelumnya pelaku terlibat cekcok hingga istrinya memilih meninggalkan rumah. Anaknya kemudian mulai menasihati bapaknya, "Bapak kalau seperti itu ya wajarlah kalau mama pergi." Di situ tersangka mulai naik pitam sehingga mengancam kedua anaknya. Pertama menggunakan alu, peralatan memasak, kemudian karena anaknya juga tidak takut, akhirnya berganti dengan parang. Dari catatan polisi, pelaku merupakan residivis tahun 2019 lalu dalam kasus penganiayaan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ayah pemarah ini ditahan di Polrestabes Medan dan terancam hukuman 12 tahun penjara.
Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, pemirsa, seorang bocah berkebutuhan khusus kabur dari rumah karena ketakutan setelah dianiaya kakak kandungnya. Korban menderita lebam di bagian matanya dan ditemukan warga di depan sebuah gereja. Bocah berkebutuhan khusus berusia 8 tahun ini diselamatkan warga saat duduk termenung depan gereja di Jalan Marina, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Terdapat luka lebam di mata bocah ini. Dua kakaknya yang datang ke lokasi langsung berusaha membujuk adiknya untuk pulang, namun sempat dilawan. Aparat Polresta Palangkaraya dan Dinas Sosial yang mendapat laporan sudah mendatangi lokasi untuk melihat kondisi korban. Menurut Ketua RT, bocah tunawicara ini dianiaya oleh kakaknya sendiri hingga membuat dirinya ketakutan dan memilih berada di luar rumah. Ya, adik kan suka nganggu ini apa namanya, hitachi orang dipatahin. Namanya anak ini kan kurang, bisu nggak bisa ini. Oh, nggak bisa bicara? Iya, nggak bisa bicara. Itu ada orang tua angkatnya. Orang tua. Bapak tiri. Coba Bapak tiri. Nah, dikembalikan. Jadi permasalahannya sampai sini aja, tidak dilanjutkan ke Polres. Masalah ini kemudian diselesaikan dengan kekeluargaan. Namun jika sang kakak diketahui kembali menganiaya adiknya, maka yang bersangkutan akan diproses hukum. Seorang anak di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya. Akibatnya korban luka lebam di kedua tangan dan kakinya. Beginilah video amatir yang sempat merekam aksi penganiayaan yang dilakukan oleh seorang ayah berinisial DS 36 tahun terhadap putri kandungnya S 10 tahun, warga Kecamatan Indihang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam video terlihat korban dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri dengan cara dicubit dan dipukul hingga mengalami luka lebam pada bagian kedua kaki dan tangannya. Mengetahui kejadian yang dialami oleh korban, ibu tiri korban melaporkan kejadian ini ke Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Hingga saat ini polisi masih menunggu hasil visum korban. Dari korban yang didampingi oleh ibu tirinya, kemudian yang diduga ada kekerasan terhadap korban, yaitu anak kecil, yang diduga dilakukan oleh bapak kandungnya sendiri. Selanjutnya kami masih menunggu hasil visum. Kemudian sudah dimintakan visum, kemudian kami akan memeriksa beberapa saksi. Sementara kondisi korban mengalami gangguan psikis dan luka-luka lebam pada bagian tubuhnya akibat pukulan ayahnya. Seorang pemuda ditemukan tergeletak di jalan dengan luka anak panah di tangan dan kepala penuh luka lebam. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.